Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kolaborasi kimia analisis dengan lab volumetri mengenai verifikasi alat ukur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awanda Naurendari Suara, absen 9. Nama saya Renabel, absen 4. Nama saya Hana Zafira, absen 16. Nama saya Rehantre Holisia, absen 21. Nama saya Wisam Marik, absen 28. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, syarat, teknik verifikasi lab ukur, dan teknik verifikasi pipet volumetri, teknik verifikasi bulat, perhitungan, serta kesimpulan. Pengertian kalibrasi dan verifikasi. Pengertian kalibrasi ialah suatu serangkaian pekerjaan di bawah kondisi tertentu yang menerapkan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur, sistem pengukuran, nilai yang ditunjukkan oleh suatu besaran, bahan, material measure, atau bahan acuan, dan nilai yang diketahui berkaitan dari suatu besaran ukur. Pengertian verifikasi ialah suatu penegasan dengan pemeriksaan dan penerapan bukti bahwa persyaratan ditetapkan telah terpenuhi. Verifikasi memberikan suatu cara untuk mengecek penyimpangan antara nilai yang ditunjuk oleh suatu alat ukur dan nilai berkaitan yang diukur adalah secara konsisten, lebih kecil daripada kesalahan maksimum yang dapat diperbolehkan yang ditetapkan dalam suatu standar, peraturan atau spesifikasi yang khusus untuk manajemen alat ukur. Tujuan dilakukannya kalibrasi dan verifikasi. Tujuan kalibrasi dan verifikasi memberikan kepercayaan bahwa pengukuran yang dilakukan di laboratorium tersebut relevan dan tertelusur ke standar nasional atau internasional atau bahan acuan bersertifikat untuk membuktikan bahwa laboratorium memiliki data kerja, menentukan defisiasi penyimpangan, kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen alat ukur, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi atau teliti, standar primer nasional dan internasional, melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. Syarat kalibrasi dan verifikasi. Syarat kalibrasi dan verifikasi standar acuan yang mampu telusur secara nasional atau internasional. Metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional berdasarkan Australian Standard. Personil kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, kedap getaran. Alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Selanjutnya adalah teknik verifikasi lab ukur. Silahkan disimak videonya. Hai, berikut ini kita akan melakukan teknik verifikasi lab ukur. Siapkan alat dan bahannya. Setelah itu kita masuk ke cara kerjanya. Bilas terlebih dahulu lab ukur dengan air, bagian luar dan dalamnya ya. Siapkan alkohol dan bilas lab ukur dengan alkohol menggunakan bantuan pipet. Yang dibilas bagian dalamnya saja ya. Putar seperti ini agar seluruh bagian dalam lab ukur terbilas dengan alkohol dan mempercepat pengeringan. Bagian luar dikeringkan dengan tisu, sedangkan bagian dalamnya dikeringkan dengan hair dryer seperti ini.
Pastikan juga bagian dalam dan luarnya sudah kering, baru diangkat. Diangkatnya harus menggunakan tisu ya, karena jika bersentuhan langsung, dikhawatirkan akan mempengaruhi bobot dari labu ukur. Selanjutnya tahap penimbangan. Jangan lupa isi logbooknya ya. Ayo, siapa yang suka lupa? Ya aku. Sekarang timbang labu ukur kosong dengan tutupnya. Lalu catat hasil bobot kosongnya. Lanjut, labu ukur diisi kira-kira 1 cm di atas tanda tera dengan air suling. Kemudian kita seka menggunakan tisu. Himpitkan hingga tanda tera dengan menggunakan pipet tetes dengan cara disedot. Mata harus sejajar dengan tanda tera ya. Kembali lagi dengan tahap penimbangan. Jangan lupa dicolokin dan dinyalakan. Isi kembali logbooknya dan masukkan labu ukur berisi air suling ke dalam neraca analitik untuk ditimbang sehingga didapatkan bobot dari air sulingnya. Jangan lupa juga dicatat suhu ruang dan suhu air suling. Lakukan pengulangan kedua agar efektif, tuang saja sedikit air suling yang ada dalam labu ukur. Tambahkan kembali air suling sampai kira-kira 1 cm di atas tanda tera. Lalu diseka dan dihimpitkan. Cara menghimpitkannya disedot juga ya. Kemudian ditimbang kembali bobot labu ukur plus air suling sehingga didapatkan bobot air suling penimbangan kedua. Ulangi rangkaian proses penimbangan tersebut. Biasanya pengulangan dilakukan sebanyak ganjil atau 7 kali. Masukkan data ke rumus ini. Setelah didapatkan toleransinya, bandingkan dengan tabel acuan AS 21641978 untuk mengetahui apakah labu ukur masih ada di kelas A atau tidak. Berikut ini adalah data verifikasi labu ukur yang telah didapatkan. Berikut ini merupakan teknik verifikasi pipet volumetri yang akan dijelaskan melalui video berikut ini. Verifikasi pipet volume. Alat dan bahan yang digunakan ialah piala gelas, pipet volume, valve, termometer, air suling, tisu, neraca digital, dan stopwatch. Cara kerja. Pertama, timbang bobot piala gelas kosong yang sudah dicuci, dibilas oleh alkohol, dan dikeringkan. Pada saat proses verifikasi, piala gelas tidak boleh langsung dipegang oleh tangan. Dan jangan lupa, catat bobot piala gelas kosong. Selanjutnya, bilas pipet dengan air suling sebanyak 2 kali. Lalu ambil air suling sampai melebihi tanda tera. Lepaskan valve dan tahan menggunakan jari, lalu seka pipet menggunakan tisu.
Himpitkan sampai tanda tera. Selanjutnya, pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang telah dihitung masa kosongnya sambil dihitung delivery time-nya. Jangan lupa untuk mencatat delivery time-nya ya. Kemudian, timbang bobot piala gelas yang berisi air suling dan catat bobotnya. Suhu dan kelembaban udara ruangan serta suhu air suling juga dicatat. Ulangi pekerjaan tersebut minimal sebanyak 5 kali dalam jumlah yang ganjil. Untuk pengulangan kedua dan selanjutnya, tidak perlu menimbang bobot piala gelas kosong lagi. Contoh untuk pengulangan kedua, maka bobot kosong diambil dari bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan pertama. Begitupun seterusnya. Berikut ini adalah video mengenai teknik verifikasi buret. Data kondisi lingkungan dicatat dan identifikasi buret yang akan digunakan. Bersihkan Erlenmeyer dan juga buret yang akan digunakan untuk verifikasi buret. Dan juga Erlenmeyer dikeringkan dengan tisu. Timbang Erlenmeyer yang akan menjadi bobot kosong Erlenmeyer. Untuk uji skala 10 mili dan 25 mili memiliki cara kerja yang sama, yaitu buret diisi Aquades, diseka, lalu dihimpitkan hingga tanda tera. Setelah itu, pindahkan Aquades ke dalam Erlenmeyer sampai meniskus tepat pada skala yang diujikan. Timbang Erlenmeyer yang berisi Aquades, maka akan menjadi bobot kosong untuk pengulangan yang kedua. Suhu Aquades dicatat. Lakukan pengulangan yang kedua sama seperti yang sebelumnya hingga melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Perbedaan untuk skala 50 mili dengan skala 10 mili dan 25 mili yaitu sebelum Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer harus dihitung delivery time menggunakan stopwatch terlebih dahulu. Timbang Erlenmeyer yang berisi Aquades untuk menjadi bobot kosong penimbangan kedua. Lakukan pengulangan yang kedua dengan teknik yang sama seperti sebelumnya hingga melakukan 5 kali pengulangan. Timbang Erlenmeyer untuk menjadi bobot kosong pengulangan selanjutnya.
tabel berikut juga data hasil dari verifikasi buret. Di sini saya akan membahas perhitungan dan kesimpulan. Yang pertama ada perhitungan buret. Persyaratan kelas alat untuk buret menurut tabel AS 2165 strip 1978, persyaratan kelas A yaitu kurang lebih 0,05 ml dan persyaratan kelas B yaitu kurang lebih 0,1 ml. Pada pengolahan data, di sini rata-rata suhu air suling sebesar 26 derajat Celcius dengan nilai tabel S1 sebesar 4,20. Dan koreksi tabel S1. Yang pertama ada skala uji 10 mili yaitu sebesar 0,0420. Lalu skala uji 25 mili yaitu sebesar 0,1050 dan skala uji 50 mili sebesar 0,2100. Lalu ada rata-rata suhu ruang sebesar 26 derajat Celcius dan tekanan udara sebesar 990 mbar dengan nilai tabel E3 yaitu sebesar negatif 0,04. Dan didapatkan koreksi tabel E3. Yang pertama, skala uji 10 mili yaitu sebesar negatif 0,0004. Skala uji 25 mili yaitu sebesar negatif 0,0010. Dan skala uji 50 mili yaitu sebesar negatif 0,0020. Lalu, didapatkan volume air dari perhitungan rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3. Yang pertama, skala uji 10 mili dengan nilai sebesar 9,9797 ml. Lalu skala uji 25 mili dengan nilai sebesar 24,9896 ml. Dan skala uji 50 mili dengan nilai sebesar 50,1385 ml. Serta dapatkan toleransi dari volume air dikurangi skala uji dengan hasil yang pertama, skala uji 10 mili dengan nilai sebesar 0,02, skala uji 25 mili dengan nilai sebesar 0,01, dan skala uji 50 mili sebesar 0,14. Lalu kita masuk ke perhitungan verifikasi labu ukur. Persyaratan kelas alat untuk labu ukur menurut tabel AS 2164 strip 1978. Persyaratan kelas A sebesar kurang lebih 0,08 ml. Persyaratan kelas B kurang lebih 0,15 ml. Dengan pengolahan data, rata-rata suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius dengan nilai tabel S1 sebesar 4,68. Diperoleh nilai koreksi tabel S1 sebesar 0,468. Lalu, rata-rata suhu ruang dan tekanan udara sebesar 27 derajat Celcius dan 990 mbar dengan nilai tabel E3 sebesar negatif 0,05 dan didapatkan nilai koreksi tabel E3 yaitu sebesar negatif 0,005. Lalu diperoleh volume air yang didapatkan dari rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3 dengan nilai sebesar 99,9758 ml dan diperoleh toleransi sebesar 0,02. Perhitungan verifikasi pipet volume. Persyaratan kelas alat untuk pipet volume menurut tabel AS 2166 strip 1978. Dengan persyaratan kelas A yaitu kurang lebih 0,02 ml dan persyaratan kelas B yaitu kurang lebih 0,04 ml. Dan diperoleh pengolahan data, rata-rata suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius dengan nilai tabel S1 sebesar 4,68. Dan didapatkan koreksi tabel S1 sebesar 0,0468. Lalu, rata-rata suhu ruang dan tekanan udara
sebesar 27 derajat Celcius dan 990 milibar. Dengan nilai tabel E3 yaitu sebesar negatif 0,05. Dan diperoleh koreksi tabel E3 dengan nilai negatif 0,0005. Lalu didapatkan volume air sebesar 10,05446 ml dengan toleransi sebesar 0,05. Kesimpulan alat ukur buret. Pada verifikasi buret, didapatkan rata-rata volume air pada skala uji 10 mili sebesar 9,9797 ml, skala uji 25 mili sebesar 24,9896 ml, dan skala uji 50 mili sebesar 49,1385 ml. Dengan toleransi skala uji 10 mili sebesar 0,02, skala uji 25 mili sebesar 0,01, dan yang 50 mili sebesar 0,14. Dengan rata-rata waktu alir sebesar 51,40 detik. Dari data tersebut, maka buret dinyatakan memenuhi persyaratan kelas B menurut toleransi dan waktu alir pada tabel AS 2165-1978. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur buret terverifikasi dalam keadaan layak pakai. Kesimpulan alat ukur labu ukur. Pada verifikasi labu ukur, diperoleh nilai koreksi tabel E1-E2 sebesar 0,468 dan nilai koreksi tabel E3 sebesar negatif 0,005 serta volume air sebesar 99,9758 ml dan toleransi sebesar 0,02. Dengan demikian, labu ukur telah memenuhi persyaratan kelas A berdasarkan tabel AS 2164-1978, sehingga dapat disimpulkan bahwa labu ukur terverifikasi dalam keadaan layak pakai. Dan yang terakhir, pipet volume. Pada verifikasi pipet volume, diperoleh nilai koreksi tabel E1-E2 sebesar 0,0468 dan nilai koreksi tabel E3 sebesar negatif 0,0005 serta volume air sebesar 10,05446 ml dengan toleransi sebesar 0,05 dengan rata-rata waktu alir air sebesar 14,08 detik. Dengan demikian, pipet volume tidak memenuhi persyaratan kapasitas nominal dan toleransi pipet volume, dan hanya memenuhi satu persyaratan, yaitu persyaratan waktu alir air kelas B menurut tabel AS 2166-1978. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pipet volume terverifikasi dalam keadaan sudah tidak layak pakai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.